Kemunculan Warkopi yang terang benderang menyerupai Warkop DKI yang telah membuat konten-konten tanpa seizin terlebih dulu dengan lembaga Warkop DKI tidak hanya membuat Indro Warkop DKI saja yang berang, melainkan juga anak-anak dari personil Warkop DKI yang juga menyatakan rasa kecewanya. Manakala personil Warkopi tidak memiliki izin terlebih dulu kepada lembaga Warkop DKI. Salah satunya adalah Satrio, putra dari almarhum Dono, yang menyayangkan sikap dari Warkopi yang telah memproduksi konten dengan model mirip dengan Warkop DKI tanpa seizin lembaga Warkop DKI yang memiliki hak cipta eksklusif terhadap Warkop DKI. Bagi Satrio, perjuangan Warkop dahulu bukanlah perjuangan yang instan yang dapat menggapai kesuksesan dalam hitungan menit, melainkan dengan proses jatuh bangun menuju kesuksesan. Sehingga langkah Warkopi yang memproduksi konten-konten dengan role model memiliki kemiripan dengan Warkop DKI tanpa seizin lembaga Warkop DKI sangat menyakitkan hati anak-anak dari almarhum Kasino dan juga almarhum Dono, serta juga anak-anak dari Indro Warkop DKI. Ya, jadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Hana dan Om Indro, kalau memang Om Indro sudah sakit hati, ya pasti secara tidak langsung ya anak-anaknya juga merasa sakit dan tersinggung gitu. Kenapa? Karena saya melihat begini, perjuangan bapak saya, Dono Warkop, Kasino, Om Indro itu ya memang sudah disampaikan tidak dilalui secara instan gitu. Mereka tidak seperti membuat instan dalam hitungan menit sudah jadi gitu dalam segala sisi. Ya, mereka itu jatuh bangun gitu untuk mempertahankan Warkop DKI. Bahkan sampai saat ini ya Om Indro masih konsisten gitu. Di usianya yang sudah nggak lagi muda, yang sudah saya anggap sebagai bapak saya itu membawa bendera Warkop gitu. Mereka terbentuk dari persahabatan gitu yang bagi saya nggak ternilai harganya, yang mahal. Bahkan yang bisa memisahkan mereka ya cuma maut. Dan kemudian ada pihak manajemen yang tiba-tiba memanfaatkan 3 karakter ini untuk dikomersilkan tanpa sepengetahuan dan izin dari Om Indro dan anak-anaknya. Ya itu bagi saya perbuatan tidak beretika. Kalau ujuk-ujuk dikomersilkan kok rasa-rasanya ini nggak sebanding dengan perjuangan ayah-ayah saya yang sudah jeripayah sampai ke tahap itu gitu. Karena saya pribadi menilai ya saya lebih menghargai dari Warkop DKI, saya belajar menghargai proses daripada hasil gitu. Jadi karena itu ya pihak manajemen secara nggak langsung mencederai perjuangan hidup ayah-ayah kami dan juga menyakiti hati kami. Sangat menyayangkan dengan sikap dari personil Warkopi juga datang dari Hada, putri dari Indro Warkop DKI, yang melihat bagaimana sikap dari Warkopi sudah memproduksi konten-konten dengan kemiripan image personil Warkop DKI tanpa berkoordinasi dan izin terlebih dulu dengan lembaga Warkop DKI, di mana hal tersebut tidak dilakukan oleh personil Warkopi. Menurut Hada, lembaga Warkop DKI dibentuk atas prakarsa dari almarhum Dono dan Kasino serta juga Indro, yang mana ketika lembaga Warkop DKI telah terbentuk dan memiliki hak eksklusif atas Warkop DKI, maka semuanya yang berbau hal tentang Warkop DKI akan memiliki konsekuensi dan tanggung jawab. Kalau misalkan pertanyaan tindakan khusus untuk 3 orang yang menyerupai Warkop ini, dari kami jelas belum bisa ada, Mbak Anggi. Kenapa? Simply karena kami nggak kenal. Kami justru menyayangkan bahwa belum kenal, tapi kami mendapat cap arogansi, kami mendapat cap kenapa sih tidak memberi kesempatan ini itu tanpa memberikan kami kesempatan untuk bisa memberitahu kepada mereka sebelum kita perlu memberitahu akhirnya kepada semuanya bahwa adanya lembaga Warkop ini bukan sia-sia.
kami didirikan oleh bapak-bapak kami dengan alasan karena Warkop tidak akan redup, karena Warkop tidak akan berhenti sampai tiga-tiganya meninggal dunia. Ini yang perlu digarisbawahi, artinya ketika ada lembaga Warkop, ada konsekuensi dari situ untuk hal apapun yang berkaitan dengan Warkop DKI. Kami kebetulan diajarkan sekali sejak kecil untuk sadar hukum, untuk sadar hak dan kewajiban. Apapun yang kami lakukan sebagai pribadi itu harus berdasarkan memperhatikan dulu hak dan kewajiban orang lain. Nah, kalau dibilang kasihlah kesempatan, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sudah dewasa kok, Mbak Anggi. Pada saat mereka dikumpulkan, pada saat mereka bertemu dan akhirnya mereka katakanlah berkarya, mungkin awalnya tidak tahu, tapi apakah tidak terganggu dengan keadaan yang akhirnya makin lama makin memviralkan mereka bertiga. Justru dengan viral harusnya ini benar nggak ya? Ini sudah sesuai belum ya? Apakah gue berhak untuk menjalankan euforia ini? Nah, itu udah nggak bisa dibilang lagi bahwa mungkin mereka nggak paham ada lembaga. Oke, kita kasih paham sekarang dengan baik-baik gitu. Suara senada juga dikatakan oleh Hana selaku putri dari almarhum Kasino yang juga selaku ketua lembaga Warkop DKI yang sangat menyayangkan bahwa lembaga Warkopi tanpa memiliki etika memproduksi konten-konten dengan tanpa seizin terlebih dulu kepada lembaga Warkop DKI. Kami akan memberikan paparan dari sisi lembaga Warkop DKI. Mungkin agak panjang, tapi semua poin yang kita katakan ini penting. Di sini lembaga Warkop DKI mengimbau untuk berkreasi dengan menghormati hak kekayaan intelektual dan tata krama. Beberapa waktu belakangan, masyarakat disuguhkan dengan tontonan di mana terdapat 3 orang yang berwajah mirip dengan personil Warkop DKI, yaitu almarhum Dono, almarhum Kasino, dan Indro, di mana mereka telah memerankan karakter Dono, Kasino, Indro, serta menamakan diri mereka sebagai Warkopi. Warkopi telah membuat beberapa film pendek di media YouTube ataupun Instagram, serta telah beberapa kali muncul di TV nasional dengan menggunakan nama Dono, Kasino, Indro. Menurut kami, penggunaan nama Warkopi bukan tanpa tujuan, tapi nama tersebut dibuat mirip dengan nama Warkop DKI. Lembaga Warkop DKI menghargai dan mengapresiasi setiap kreativitas dan karya anak bangsa. Akan tetapi patut disayangkan, Warkopi dalam sama sekali belum memperoleh atau meminta izin dari Lembaga Warkop DKI, keluarga Warkop DKI, dan Indro Warkop sebagai personil yang masih hidup. Padahal, Lembaga Warkop DKI adalah pemegang hak eksklusif yang sah atas nama merek Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Warkop DKI. Serta secara etika adalah layak dan tidak berlebihan apabila Warkopi dapat meminta izin terlebih dahulu guna mencegah terlukanya hati keluarga personil Warkop DKI dan Indro Warkop atas tayangan yang dipertontonkan Warkopi. Lembaga Warkop DKI sangat menyayangkan tindakan Warkopi beserta dengan manajemen yang menaunginya. Terlebih, tindakan dari Warkopi juga telah mengakibatkan Lembaga Warkop DKI dirugikan akibat mendapat pertanyaan dan keberatan dari PT Falcon sebagai pihak yang memiliki perjanjian eksklusif dengan Lembaga Warkop DKI, di mana PT Falcon telah diberikan hak untuk menggunakan termasuk juga hak komersil dari Warkop DKI. PT Falcon meminta kepada Lembaga Warkop DKI agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan, mengingat adanya agenda produksi film-film layar lebar serta series berikutnya dari Warkop DKI. Sebagai tambahan informasi, pada tanggal 10 September, Lembaga Warkop DKI sebenarnya telah menerima email dan surat dari manajemen Warkopi untuk bertemu muka guna meminta pandangan dan saran terkait muncul
figur-figur yang mirip dengan personil Warkop DKI di stasiun TV swasta. Akan tetapi, patut disayangkan, Warkopi sudah tampil dahulu di media, baru berkirim surat kepada lembaga Warkop DKI. Dengan semangat untuk mendukung kreativitas anak bangsa, lembaga Warkop DKI telah membalas surat dari manajemen Warkopi, serta meminta informasi terkait beberapa hal seperti apakah sebelumnya telah ada tayangan kepada publik, termasuk di stasiun TV mana saja, serta harapan konkret manajemen Warkopi atas pertemuan yang mereka usulkan. Dalam surat tanggapan, lembaga Warkop DKI juga meminta agar Warkopi menghentikan dulu kegiatan mereka sampai diskusi selesai. Atas surat tanggapan yang dikirimkan, lembaga Warkop DKI tidak memperoleh tanggapan yang kooperatif dan positif dari manajemen Warkopi. Kejadian ini sangat disayangkan dan tidak mencerminkan penghargaan tertinggi atas hak kekayaan intelektual serta penghargaan kepada keluarga personil Warkop DKI. Sehingga lembaga Warkop DKI memandang perlu untuk mengimbau dan meminta kepada Warkopi beserta dengan manajemen yang menaunginya agar dalam waktu 1 minggu sejak tanggal press release ini untuk menghentikan semua kegiatan komersil dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro, termasuk penggunaan nama almarhum Dono, almarhum Kasino, dan Indro. Selain itu, kepada masyarakat umum, termasuk di dalamnya stasiun TV yang telah menayangkan Warkopi, juga tidak berlebihan untuk meminta agar sementara tidak menyebarkan tayangan-tayangan serupa, ataupun menurunkan materi yang sudah menayangkan Warkopi. Kekecewaan telah disampaikan oleh Indro selaku personil Warkop DKI dan juga lembaga Warkop DKI selaku pemegang hak eksklusif yang sah atas nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal dengan nama Warkop DKI. Indro pun menegur kepada Warkopi yang seharusnya memiliki etika dalam berkreativitas. Kalau misalkan pertanyaan tindakan khusus untuk 3 orang yang menyerupai Warkop ini, dari kami jelas belum bisa ada, Mbak Anggi. Kenapa? Simply karena kami nggak kenal. Kami justru menyayangkan bahwa belum kenal, tapi kami mendapat cap arogansi, kami mendapat cap kenapa sih tidak memberi kesempatan ini itu tanpa memberikan kami kesempatan untuk bisa memberitahu kepada mereka sebelum kita perlu memberitahu akhirnya kepada semuanya bahwa adanya lembaga Warkop ini bukan sia-sia. Kami didirikan oleh bapak-bapak kami dengan alasan karena Warkop tidak akan redup, karena Warkop tidak akan berhenti sampai 3-tiganya meninggal dunia. Ini yang perlu digarisbawahi, artinya ketika ada lembaga Warkop, ada konsekuensi dari situ untuk hal apapun yang berkaitan dengan Warkop DKI. Kami kebetulan diajarkan sekali sejak kecil untuk sadar hukum, untuk sadar hak dan kewajiban. Apapun yang kami lakukan sebagai pribadi, itu harus berdasarkan memperhatikan dulu hak dan kewajiban orang lain. Nah, kalau dibilang kasihlah kesempatan, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sudah dewasa kok, Mbak Anggi. Pada saat mereka dikumpulkan, pada saat mereka bertemu dan akhirnya mereka katakanlah berkarya, mungkin awalnya tidak tahu, tapi apakah tidak terganggu dengan keadaan yang akhirnya makin lama makin memviralkan mereka bertiga. Justru dengan viral harusnya ini benar nggak ya? Ini sudah sesuai belum ya? Apakah gue berhak untuk menjalankan euforia ini? Nah, itu udah nggak bisa dibilang lagi bahwa mungkin mereka nggak paham ada lembaga. Oke, kita kasih paham sekarang dengan baik-baik gitu. Mungkin bahannya itu, bahwa bukan alasan mengenai tahu atau tidak tahu. Semua orang akan tidak tahu kalau tidak mau tahu gitu ya. Ya, seperti biasa memang ketika semuanya bergulir di Indonesia pasti ada jelas melanggar kayak misalnya politik kayak gitu ya. Ada propos. Saya mungkin tidak sejauh itu berpikirnya.
Silakan, ini negara demokrasi, silakan mau mendukung enggak. Tapi celakanya kita berhadapan dengan hukum ini. Saya nggak ngomong dulu kita mau bawa ke jalur hukum atau tidak. Tapi gini, ada konsekuensi hukum yang sebetulnya nggak ingin kita teruskan. Kalau kami ya, banyak hal yang kita pikirkan. Ada ketidaktahuan, ada ketidakpedulian, dan kadang-kadang memang ada pro kontra, itu ada like and dislike lah, kata-kata tidak suka dan suka. Ini saya kepengen hanya saya nggak kepengen ke hukum, saya nggak ngerti hukum, anak-anak lain lebih ngerti yang udah ngurus ini gitu ya. Tapi gini, saya ingin berbicara etika. Di sebuah televisi swasta dulu, saya katakan aja SCTV, ada sebuah acara, kalau nggak salah saya produsernya Helmiah, asal asli atau palsu, kalau asal mungkin ada yang masih. Suatu saat dia pernah ada yang mirip saya, jadi dia pertandingkan yang mirip saya, dan itu mereka minta izin saya. Tadi dari Warkop tapi mirip saya. Bahkan tadinya ada yang mirip Basit Mas. Oh, Helmi itu nggak enak, kalau yang udah nggak itu nggak enak. Kita mau minta izin ke siapa gitu. Ya udah yang mirip saya izinin. Bahkan pemenangnya segala macam saya menjadi kenalan baik. Saya masih ingat sekali kenalan orang di Sub. Jadi sama naik motor juga gitu. Dan jadi baik. Saya operasi jantung dan nengokin beberapa. Sayang sekali dia udah nggak bisa kita undang karena yang saya dengar terakhir dia sudah pensiun dan hidup di Sukabumi. Jadi seperti itu. Jadi saya cuma kepengen bilang betapa seorang Helmi Yahya gitu, yang membuat seperti itu, juga punya etika untuk mempunyai itu. Ada yang mengatakan memang ya siapa yang bisa menentukan mirip seanu mirip itu. Saya tidak mempersoalkan soal mirip. Saya bahkan membuat Warkop DKI ribut. Saya selalu mengatakan saya memilih aktor. Bahkan saya nggak berani mengcasting karena ada yang bisa mengcasting. Saya nggak punya ilmu itu. Saya hanya membentuk karakter sahabat-sahabat saya karakter. Itu pun kemudian setelah jadi, dari sebelum jadi, saya bercerita mengenai keluarga, saya dekatkan pada keluarga masing-masing. Bahkan setelah jadi, saya minta tanggapan dari anak-anak apa. Ini yang jadi Dono, gimana nih Mas Satrio? Saya minta izin. Saya seenggaknya mungkin bukan minta izin, tapi berdiskusi kayak gitu. Itu juga pada Mas Kasino. Saya suka kadang-kadang ketika Mas Kasino bilang manggil Vino itu kakek, dia menganggap itu kakeknya, mungkin dia nggak pernah temui semua. Jadi saya dari cerita saya itu mungkin bukan sekedar etika, ada hal-hal yang sulit dikatakan, yang sebetulnya lebih menyentuh pada pribadi kami masing-masing sebagai orang yang dimiripin, yang ditiruin.